Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Di hari Senin yang indah ini, mari sama-sama kita awali dengan ucapan syukur dan kekuatan serta bekal dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini. Kami sehat, kami kuat. Kami diberkati itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tertulis demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu seorang tetangga dari saudara saya masuk dalam sebuah berita di media nasional. Selama beberapa hari bahkan minggu, beritanya muncul berulang kali. Apa yang diberitakan sangat mengenaskan, karena orang tersebut menjadi korban pembunuhan dari seorang dukun yang mengaku bisa membuat seseorang menjadi kaya. Berbagai ritual diikuti olehnya, hingga pada ritual yang terakhir, ia justru dibunuh oleh sang dukun. Keinginan menjadi kaya justru membuatnya binasa. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10 ini dijelaskan 3 hal yang terjadi pada orang yang menginginkan harta kekayaan. Pertama, mereka yang menginginkan kekayaan jatuh ke dalam pencobaan. Dorongan untuk menjadi kaya atau untuk mencari kemakmuran materi dengan segala cara mengarah kepada bencana. Itu sebabnya kita semua harus melawan setiap godaan kekayaan dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Yang kedua, mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam jerat. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah pagida, yaitu perangkap binatang. Biasanya dipasang dengan tali atau jaring yang digunakan untuk menangkap binatang yang dipancing dengan umpan. Dengan cara prinsip yang sama, orang-orang yang menginginkan kekayaan mengikuti pencobaan sampai menuju kepada kebinasaan. Setan seringkali menggunakan godaan atau umpan untuk memancing kita menjauh dari apa yang seharusnya kita lakukan. Iblis mau menjebak kita masuk dalam perangkap yang membinasakan. Yang ketiga, saudara, keinginan menjadi kaya atau cinta akan uang membuat orang menghalalkan segala cara dan melepaskan prinsip-prinsip iman dengan melakukan penipuan, mencuri, korupsi, atau berbohong serta berbagai tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menginginkan kekayaan dapat merusak kehidupan kita. Keserakahan dapat menyebabkan kehancuran hubungan pribadi, kesehatan kita baik fisik maupun rohani. Dan itu semua dapat menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih serius, yaitu kebinasaan. Satu hal yang dinyatakan di sini adalah cinta akan uang, keserakahan dan keinginan menjadi kaya menimbulkan berbagai-bagai duka. Dengan kata lain, menimbulkan kesusahan. Kita semua, saudara dan saya, tentu tidak ada yang mau hidup susah. Maka dari itu, saudara, singkirkan sifat ingin kaya dan sifat serakah dari diri kita. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada.
Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan setialah pada perkara-perkara kecil. Tuhan sanggup mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar ketika kita setia senantiasa. Kekayaan tidak usah dikejar. Kalau Tuhan mengendaki dan berkenan, maka kitalah yang akan dikejar oleh kekayaan. Yang penting di sini adalah kita harus mengasihi dan mengutamakan Tuhan senantiasa. Kekayaan dan uang bukanlah yang utama, tapi Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup bebas dari berbagai kesusahan, jangan serakah dan jangan cintakan uang, tapi bersyukurlah selalu, serta cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan. Hiduplah semakin mengasihi Tuhan, dan setialah melayaninya. Tuhan sanggup memelihara dan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan yang selalu setia kepada kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur khususnya untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, bukan mengasihi uang ataupun kekayaan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kesusahan, bebas dari berbagai-bagai duka yang disebabkan oleh sifat-sifat yang tidak benar, yaitu keserakahan dan keinginan akan kekayaan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Hati kami dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, bukan kepada mamon, bukan kepada harta kekayaan dunia ini. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Engkau yang melimpahkan dan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami, dan damai sejahtera Tuhan akan selalu berlimpah dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dipenuhi selalu dengan syukur, dan kami mencukupkan diri kami dengan apa yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami lakukan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami semua, yang sakit mengalami kesembuhan yang sempurna, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus, dan yang sedang dalam masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.